horor itu dramanya nggak digarap, horornya nggak kena. Aku juga yakin kok saudara-saudara lain kalau lagi syuting tuh ya, kalau drama gitu ya, kalau lagi adegannya berat, ya misalnya kejadiannya pemainnya lagi nangis atau apa, itu ke bawah juga. Jangan keluar maghrib ya, ntar digondol. Dan itu kan sebenarnya kalau dipikir ada saat-saat kita lagi sendirian kan. Pas lagi sendiri hati-hati tuh bisa ada yang ganggu. Nah, yang masalahnya adalah si dia nih ngumpetnya di mana. Nah, jadi ada satu ruangan di atas pojok. Di lantai 2 tuh. Iya, itu emang nggak enak banget ya. Ya intinya di rumah itu kalau misalnya gua disuruh tidur di situ sendirian, ogah. Reading tuh masih kasaran banget lah, masih cerita apa, tapi setnya sih sangat meyakinkan dan bikin merinding juga. Kita sedih lagi. Nah, itu kan sedihnya pasti tingkatannya berbeda karena kita udah nangis di awal, udah capek. Nah, yang kedua ini pasti sedihnya lebih beda lagi dong, udah capek, udah lemes. Jadi memang suka dengan hal-hal yang Challenger. hantu, berbau-bau horor ini, tapi begitu ketemu hantunya nangis dia. Balik lagi di Mora Show. Jadi ini adalah tempat di mana gue bakal mengupas semua tuntas keajaiban di balik layar sinema. Dan di episode kali ini gue bakal mengupas tuntas juga nih, ngegali lebih dalam bagaimana dunia misteri, horor tapi juga menyenangkan. Dan di episode kali ini gue bakal menghadirkan 2 bintang tamu nih. Ada sutradara dan salah satu pemain film Indonesia yang bakal rilis nih filmnya. Dan si sutradara ini nih bisa menggarap sebuah cerita yang terdengarnya tuh memang menyenangkan ya. Namanya juga temanya anak-anak. Tapi diubah menjadi sebuah film yang mendebarkan, mengerikan dan menakutkan. Apa ya yang bakal ditaruh di film ini tuh yang bikin merinding gitu. Mendingan langsung aja kita gali-gali mereka bagaimana sih proses kreatifnya dalam penggarapan cerita di film ini. Dan lu cuma bisa saksikan semua obrolan ini cuma di Mora Show. Rizal Mantovani, Adam Farel, yeay! Selamat datang di podcast Mora Show. Terima kasih, thank you. Terima kasih udah datang dari Thank you juga. kesibukan kalian yang hektik parah ya. Terakhir katanya ini ya, apa namanya, kesibukannya lagi healing ke ini ya, Argentina apa ya? Jo amat. Terima kasih Mas Rizal sama Adam. Sama, thank you juga loh. Aku penasaran deh sama kalian berdua. Aku kan pernah beberapa kali ketemu sama Mas Rizal. Sama Adam aku baru pertama kali ketemu nih. Kita kenalan-kenalan lebih dekat aja kali ya. Boleh. Ke Adam dulu. Adam, aku mau kenalan dong sama kamu. Boleh. Kamu memulai karir kamu sebelum film apa sih? Aku dulu dari kecil, umur 5 tahun, aku awalnya fashion show di mall-mall gitu. Terus habis itu salah satu jurinya ada agency juga, terus aku dipanggil untuk casting iklan awalnya. Oh. Justru awalnya dari kecil tuh casting iklan, terus ke TV. Film mungkin baru setelah COVID ya, mulai lebih fokusnya ke film. Oke. Tapi dari kecil tuh emang basicnya adalah fashion show, modeling, iklan gitu ya? Iya, dulu pas kecil. Belum seni peran yang acting segala macam. Belum. Nice banget ya, dari umur 5 tahun udah berkarya. Aku 5 tahun masih ingusan. Mas Rizal nih, aku bergeser. Aku kenal Mas Rizal kayaknya waktu itu tuh terkenalnya zaman-zaman bikin video klip nggak sih? Ya, video klip. Nah. Iya kan? Aku Iya. ketahuan nggak sih umurnya? Iya, bikin video klip Iya, anak band. Betul, Iya kan? betul. Itu memulai karirnya awalnya sebenarnya gimana sih Mas sebelum masuk ke film? Jadi waktu itu ini baru udah mau lulus kuliah. Terus habis itu zaman itu tuh tiba-tiba aku dulu suka bikin gambar, ada toko komik di Pondok Indah. Suka bikin gambar-gambar, tempel di situ. Dijualin tuh waktu itu di situ. Laku. Ya, lumayan lah. Terus habis itu juga ada satu art director gitu, lihat ini yang bikin siapa, kita lagi perlu graphic designer nih gitu. Terus Tapi kredit buy-nya ada? ada. Oh, ada tetap. Terus akhirnya aku dipanggil sama art directornya. Akhirnya kerja di sebuah perusahaan iklan waktu itu. Oh. Perusahaan iklan, terus habis itu ya jadi kreatifnya. Terus lama-lama aku bilang bilang ke temanku pada saat itu ya, Richard Guntari yang berada di situ, ini kayaknya seru juga deh kalau para musisi ini
kita bikinin video klip. Oh. Gitu. Karena zaman dulu tuh video klip masih belum ada yang garap gitu loh. Iya, secara Jadi profesional ya. Ada tapi maksudnya mungkin masih dengan teknologi yang lama atau apa gitu. Iya, loh. belum update ya. Akhirnya belum update gitu. Terus akhirnya dulu yang pertama tuh Iwaka dulu. Iwaka. Album Iwaka yang pertama tuh. Oke. Udah terus datang lagi terus lama-lama ya ketagihan deh bikin video klip. Oh, jadi itu sebenarnya hanya karena ide dasarnya karena suka gambar. Ya. Ternyata dilirik sama art director, langsung ngegarap video klip. Dan bertahun-tahun kayaknya lama deh kayaknya. Lumayan lama. Jadi itu tahun 93. Adam, kamu sudah lahir sayang? Belum, masih Udah direncanakan belum? 10 tahun lagi saya baru lahir kayaknya. Oh, kamu 2003? 2004. Oh, Januari 2004. 11 ya. Aku 2003 by the way. Oh. Ada tambahan. Oke, skip. Lanjut. Berarti gimana tadi, Mas? Iya, habis itu Tahun 2000 apa? itu 92, 93 tuh bikin video klip. Terus sampai akhirnya ditawarin sama Mira Lesmana, sama Riri Riza, sama Len Agnas untuk bareng-bareng bikin Kuldesak. Keroyokan tuh waktu itu. Kuldesak. Nah, anak-anak keroyokan, ayo berani. Oh gitu. Itu berarti untuk awal masuk ke film, Masuk film ya. pintu gerbangnya di situ tuh? Iya, awalnya ya. Terus habis itu dari itu tahun 98 baru 2001 bikin Jelangkung sama Yosi Purnomo. Wah, itu Jalangkung emang bener-bener hits banget sih pada saat itu. Itu kayak jadi standar film horor pada awal-awal deh di saat tahun 90-an. Tahun berapa tuh rilisnya? 2001. 2000-an bener. Kan gak lama dari sebelum ADC ya? Petualangan Sherina dari dulu. Petualangan Sherina. Bener-bener. Petualangan Sherina terus itu. ADC baru sih Jelangkung ini. Itulah horor pertama akhirnya ada penonton udah pada notice untuk nonton film horor Indonesia. Karena di tahun itu seingat aku penonton di Indonesia itu arahnya kiblatnya masih ke Hollywood sih. Ya kan sekarang di statistik udah mulai berubah nih. Semenjak Covid udah mulai bertumbuh, seneng deh akhirnya bisa ketemu filmmaker sama aktornya juga. Karena aku nggak ada background film saudara-saudara. Jadi senang ngobrol ngebacot aja dan hari ini aku ketemu sama kalian untuk sharing pengalaman kalian nih teman-teman. Karena bisa jadi pembelajaran juga sih Mas, ya kan Adam? Mungkin mereka penonton pengen seperti kalian juga belajar sesuatu hal yang baru. Nah sekarang kita mau kupas dari Mas Rizal lagi ya Adam. Nah gimana nih Mas? Kita kan udah kenal karya-karya Mas Rizal nih udah nggak drama, nggak horor, semua diborong nggak sih? Nah itu gimana sih Mas cara ngeramunya gitu? Karena kan perbedaan genre itu akhirnya bisa diterima penonton banyak sampai hits. Aku senang banget pertanyaannya karena aku memang penggemar dan sutradara film bukan film horor. Yes. Jadi apapun kalau ceritanya bagus, ya ceritanya menarik, itu aku akan tertarik gitu loh. Jadi bukan horor aja. Yeah. Dan memang selama karir saya juga memang ada beberapa yang bukan horor ya. Benar. Jadi seneng banget dengan pertanyaannya. Balik lagi ke cerita ya, maksudnya Premis ceritanya. kita patokannya tuh ceritanya sih, cerita karakter-karakter di dalamnya, apakah para karakter ini punya sesuatu yang menggugah kita untuk melihat perjalanan mereka gitu, perjalanan mereka dalam film, perubahan mereka di film itu jadi seperti apa, itu yang menggugah sih sebenarnya sih. Apakah itu drama, horor, itu pasti perlu ada itu gitu, karena kalau misalnya tidak ada akan kerasa hampa sih. Jadi itu sih yang Hambar ya. Yang aku cari sih cerita yang melibatkan karakter-karakter yang menarik untuk diikuti. Berarti panglimanya tetap ceritanya ya Cerita Mas ya? panglimanya. Benar. Ya. Bukan gimmicknya ya. Bukan gimmicknya. Bukan gimmick ataupun genre-nya. Soalnya pada dasarnya semua genre balik lagi ke ide ceritanya ya. Ide ceritanya luas, bisa digarap lebih banyak. Barulah ke genre itu apapun bisa kita terima, kita tonton. Setuju banget. Yes. Nah, sekarang Adam gimana nih? Sekarang didirect sama sutradara kondang nih. Gimana nih perasaannya, Adam? Seneng gak? lah, apalagi ini juga kedua kalinya. Aku pertama Kedua udah kali ya? pernah. Yang pertama Series tapi. Oh, series. Series. Antares. Oh iya. Akhirnya kerja sama lagi gimana nih, Dam? Seneng lah kalau bisa kerja sama bareng lagi, terus kita bisa di lokasi bareng-bareng, ngebedah naskah, ngebedah skrip, bikin satu karakter, itu pasti seneng banget lah. Oke. Seru soalnya. Mas Rizal galak gak sih? Wah, enggak.
Pak Rizal enggak. Pak Rizal nggak galak. Pak Rizal justru Serius? enggak di lokasi malah lucu. Tadi kamu di bawah bilangnya Mas Rizal nggak gitu. Enggak ada. Komedi ya, iya. Iya. Kita tuh kadang tuh lagi ngantuk gitu kan. Kayak misalnya malam-malam atau apa. Tiba-tiba tuh Pak Rizal ada aja celetukannya. Tiba-tiba. Contoh. Apa waktu itu ya, Pak? Aneh-aneh deh. iseng. Iya, iseng aja. Terus kayak tiba-tiba nyeletuk aja gitu. Biar semangat. Iya. Iya. Kita lagi pada bengong gini nih. Tiba-tiba gini. Terus tiba-tiba aneh lah pokoknya. Tapi nggak absurd kan? Enggak. Tapi aku percaya sih. Cuman kadang random aja. Random. Karena itu buat ngisi kekosongan nggak sih, Nggak, Mas? bahasa baiknya random. Bahasa nggak baiknya, bukan Absurd. nggak baiknya, bahasa ininya, jujurnya dead jokes kan. Jokes bapak. Kayaknya gitu sih. Cuma dia ngomongnya random. Iya. Tapi kamu nyampe jokesnya. Nyampe. Nyampe dengan gini kayaknya. Iya. Tapi emang diperlukan nggak sih? Karena kan syuting banyak breaknya, nunggunya. Kalau kita nggak ada hiburan kayaknya ini bosan nggak sih? Bete nggak sih? Iya. Mungkin juga karena mungkin kita syuting di satu rumah ya. Iya di rumah Satu mulu. rumah Benar. yang secluded gitu ya. Terus itu rumah kayu. Rumah kayu. Jadi jadi kita juga nggak boleh banyak gerak. Biasanya kan kalau kita syuting kan di rumah gitu ya. Kita rumah beton atau syuting di atas nih, jalan dikit di bawah masih nggak apa-apa kan. Nggak bunyi. Ini jangan kerotak. Gitu. Jadi akhirnya ya mungkin pas lagi break, bisa gerak nih. Napes gitu ya. Napas lah, udah akhirnya bercanda. Tapi tuh rumahnya emang setupnya begitu apa emang bikin ulang? Bikin Enggak, baru? itu rumah memang Bawaan. kita cari yang kayu. Jadi maksudnya kalau ngomong syuting yang terakhir ya kita ya, apa namanya, rumah kayu tuh jadi karakter. Jadi aku mau coba kan, maksudnya gini, film horor kan keluar tiap minggu ya. Jadi kayak apa ya, kita harus cari sesuatu yang baru. Kalau enggak ya kita tawarin apa gitu kan. Iya, Gitu. iya. Nah, salah satu yang kita tawarin di sini adalah rumahnya kayu. Jadi bukan rumah Belanda, rumah ini. Jadi tiap gerak itu akan kedengeran. Nah, apalagi kalau petak umpat. Maksudnya kan jangan sampai ketahuan dia di mana. Jadi gerak dikit tuh orang udah krek. Nah, udah kayak gitu tuh. Nah, Adam, kalau disuruh milih nih, kira-kira kamu lebih suka karakter itu seperti apa sih yang dalam suatu film kalau dikasih kesempatan gitu? Aku kalau dikasih kesempatan pengen banget meranin karakter justru yang psycho atau yang kayak mungkin kayak agak-agak dia punya background story yang mentalnya Mental gimana. health banget Iya, pokoknya iya, isunya ya. iya. Kayaknya itu tantangan yang menarik banget. Ngalahin Joker dia, Mas. Iya pengen sih jadi Pengen ya? Tapi muka kamu tuh kayaknya lebih sweet, tapi bisa sih. Itu tantangan buat kamu kalau mukanya itu. sweet, di twist jadi yang apa namanya, punya mental yang aneh gitu ya. Wild gitu kayaknya kamu Tapi kan yang kalau suka baca wawancara-wawancara orang-orang, teman-teman orang, ya maksudnya kalau misalnya di dunia beneran ada yang ternyata dia adalah pembunuh atau apa, Ya. teman-temannya atau tetangganya pasti ngomong, dia Anak orangnya baik-baik baik kok, iya kan? ternyata plot twist. Jreng. Cocok, seru sih bener-bener. Kalau Mas Rizal dari sekian genre yang udah di direct, apa sih yang paling berkesan dari setiap genre? Setiap genre punya Beda-beda punya ini beda-beda ya, punya kesan masing-masing ya. Yang aku seneng sih sebenarnya pas lagi dramanya sebenarnya. Oh, dramanya ya? Iya, karena sama kayak horor juga gitu. Menurut aku kalau horor itu dramanya nggak digarap, horornya nggak kena. Karena serem itu datang dari kita care sama karakternya. Kalau kita nggak care sama karakternya, dia mau masuk ke pintu yang ada hantunya misalnya nih. Kalau kita nggak peduli sama karakternya, masuk aja serah. Iya. Tapi karena kita tahu dia orangnya begini, jangan masuk. Ntar lu ada emosinya gitu, ya? ada emosinya, attachment sama dia. Jadi Nggak los gitu doang ya? kalau kita nggak peduli sama karakternya, akan terjadi itu tuh, masuk aja kamar itu. Tapi kalau misalnya itu jangan. Contohnya kayak gitu. Conjuring gak sih? Pas masuk ke kamar itu kayaknya, atau ruang tempat boneka-boneka itu kayak kita... Ya, karena kita udah tahu keluarganya kan. Kita udah tahu keluarganya kita udah punya itu masalahnya dia. Jadi kita udah tahu. Jadi kita care sama itu. Jadi itu sih. Tapi sebenarnya kalau sulitnya itu paling sulit horor apa drama sih kalau sebagai director? Punya kesulitan masing-masing ya. Kalau horor tentunya masuk ke wilayah teknis juga kadang-kadang. Serem susahnya ya. Iya. Penampakan, munculnya tanda petik makhluk itu, atau itulah maksudnya gimana caranya karena kan psikologis ya, maksudnya kita mau coba bikin orang jadi
jadi merasa insecure sama adegan itu gitu loh. Itu sangat psikologis dan harus dipikirin banget itu seperti apa. Tapi on the other hand, misalnya bikin drama juga susah banget. Susah ya? Karena aku juga yakin kok sutradara lain kalau lagi syuting tuh ya, kalau drama gitu ya, kalau lagi adegannya berat, ya misalnya kejadiannya pemainnya lagi nangis atau apa, itu ke bawah juga, ikut nyerap gitu, keserap gitu ya? ikut nyerap gitu. Jadi aku paham banget yang misalnya pemain yang perlu waktu sebentar untuk ini dulu gitu, karena kalau kita juga intens ya kadang-kadang tuh ikut juga, ikut. Maksudnya itu salah satu kesulitannya antara lain. Sama-sama menantangnya tapi Iya, beda kan beda. Yang satu tipenya ada beda-beda teknisnya, tantangannya satu ya? psikologis gitu, yang satu lebih kepada emosional yang kalau drama agak beda ya emosional Iya. sama ini gitu. Nah, kita ngomongin film nih, kayaknya kita bakal ada upcoming film baru ya? Ada dong. Kapan sih? Ada Oktober, dong, November, apa ada Desember? dong. Ya kita kan sering dengar tuh kata-kata jangan keluar maghrib ya, ntar digondol. Digondol. Nah, gondol sesuatu kan. Gondol sesuatu. Nah, itu filmnya tentang itu. Oh. Tentang si itu tuh. Si itu tuh. Si itu tuh. Si itu tuh. Jadi maksudnya Si ini nih. Si ini nih. Karena maksudnya kan petak umpet memang kayaknya semua orang dari kita semuanya di sini kayaknya udah pernah main petak umpet. Dan itu kan sebenarnya kalau dipikir ada saat-saat kita lagi sendirian kan. Iya, betul, kan? betul. Sebenarnya kalau kita pikir pas lagi sendiri hati-hati tuh, bisa ada yang ganggu, bisa ada yang apa gitu loh. Jadi kita ngambil itu sih, kita ngambil arah ke sana, sesuatu yang sudah dimainkan oleh semua orang, termasuk yang pasti sudah yang udah nonton pasti juga pernah main petak umpet. Cuman ada ininya nih, ada tadi hati-hati kalau misalnya maghrib jangan main setelah maghrib. Sampai maghrib pulang deh pulang gitu ya. deh. Nah ini explore apa yang terjadi kalau lewat maghrib. Nah loh. Dilewatin tuh sama anak-anak untuk ditantangin. Nah, ya kejadian kan. Dan Aku pernah sih main petak umpet. Kalau Adam pernah nggak? Aku ngalamin juga. Aku dibilangin sama mama juga. Lahir 2003 pernah main petak umpet? Pernah dong. Kira anak 90-an doang. Enggak dong. kayaknya tuh ini ya apa namanya? All generation ya. All generation ya. Iya. Termasuk ini Alpha juga pasti akan Alpha main juga tuh petak umpet. Tapi emang kalau film petak umpet itu emang identiknya kan ada anak kecil ya. Kan nggak mungkin anak gede petak umpet ya. Dan ini di sini akan ada anak kecil ya Mas ya, kalau dari trailernya ya. Ya, ada anak kecil. Jadi menceritakan sebuah keluarga yang yang adiknya yang paling kecil itu tadi melanggar aturan dan akhirnya dia main bablas maghrib. Dan akhirnya terjadi masalah dan masalah itu akhirnya diminta bantuan oleh teman-temannya untuk semuanya mencari adiknya. Nah, yang masalahnya adalah dia nih ngumpetnya di mana. Nah, itu dia misterinya. Nah, bukan misteri sih pada akhirnya Lebih ke horor. ketahuan dia ngumpetnya di sebuah rumah. Cuman rumah itu yang tinggal apa? Bukan siapa ya? Bukan. Apa yang tinggal di rumah itu? Apa? Ada apa? Bukannya siapa? Bukan siapa? Lu. Oke, jadi sekarang kita bakal mau game singkat aja. Seberapa sama sih selera kalian berdua? Langsung aja, pertanyaan pertama. Jawab cepat ya. Menonton film di bioskop atau di rumah by platform media? Bioskop. Tim nonton bioskop popcorn habis di awal atau pas film berjalan? Habis di awal. Sama. Habis di awal. Laparan ya kalian. Iya. Tim Pas keluar filmnya udah habis. Iya. Jadi pas lagi trailer ini yang makannya. Kelamaan iklan Iya. nggak sih? Padahal waktu dia udah lagi mau beli itu yang Buat ntar nih. Begini enak nih. Nggak tahu udah habis Nggak pernah duluan. kejadian. Beli 2 dong, tapi kekenyangan. Iya, bawanya susah. Oke, next. Tim tutup muka atau teriak pas ada jump scare di film horor? Teriak deh. Senyum Kurang ketawa. kompak ya. Senyum ketawa. Kamu teriak? Teriak deh. Nggak tim tutup muka? Pemberani. Kita lihat aja ntar. Tapi kalau jump scare yang works tuh ketawa. Maksudnya ketawa tuh seneng gitu. Kena gua. Oh iya, harusnya Oke. Kalau Oke yang loh. berhasil gitu ya. Keren, asik. Kena lagi gue gitu ya. Iya. Oke, next. Tim horor atau tim romance? Romance. Romance. Bisa nggak sih lebih barengan jawabnya? Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Gak bisa diulang ya? Biar bareng. Oke.
Tim komedi atau tim drama? Drama. Kompak sekali. Tim film dengan twist terbaik atau tim film dengan cerita linear? Twist terbaik. Twist. Menonton trailer sebelum film atau tanpa menonton trailer sama sekali? Tanpa menonton. Tanpa. Nonton trailer. Aku tanpa. Oke, seleranya beda. It's okay. Tim nonton film sendiri atau nonton bareng teman atau pasangan? Sendiri. Rame-rame. Jomblo ya Anda. Next, menonton di malam hari atau menonton di siang hari? Malam hari. Malam hari, emang enak sih. Tim film yang dapat diulang berkali-kali atau tim film yang sekali tonton udah cukup? Dua-duanya. Pilih dong, Maruk ya Mas. Iya, karena ada film yang Iya, yang memang. ditonton Nah, berkali-kali, lebih sering. ada film yang ini sekali udah enak nih. enak. Cukup ya. Kalau 2 kali udah gak enak ya, kayaknya ya ketebak gitu ya. Atau nggak saking bagusnya tapi kayaknya ini bukan film gue nonton 2 kali deh, tapi masuk banget. Tapi bukan Iya, jelek gitu kan. bukan jelek, tapi ini Emang sekali filmnya cukup lah emang gitu ya. Works-nya sekali. worth-nya gitu. sekali. Kalau 2 kali udah malah takut hilang magicnya. Rasanya nggak ada Iya. ya. Oke, yang terakhir. Film dengan ending bahagia atau film dengan ending nangis? Ending nangis. Ending nangis. Ending nangis. Iya. Emang semelo itu ya Mas Rizal? Semelo itu. Maksudnya kena sih maksudnya Kena biar Jadi lebih memorable. Memorable. Kalau ending nangis tuh lebih membekas. Oke. Ternyata dari berapa nih? Hampir 10. Kayaknya kalian ada 7 yang sama. Yes. Yeay! Tolong ya, ini lagi jomblo. Apa? Apa siapa? apa? Aduh, siapa kali? Enggak. Bukan. Apa Ini Apa? bukan siapa. Apa yang ada di rumah itu? Bukan siapa yang ada di rumah itu? Bukan. Aduh, ini nih menarik nih. Berarti petak umpet itu kan ada anak kecil tadi trailernya ya? Iya, itu yang melanggar. Itu melanggar si bocil itu. Melanggar kode etik. Kode Kode etik etik pemagriban. Kemagriban. Oh, jadi dia akan jadi pemeran utama selain yang si Randy Martin ini? Iya. 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 Oke, berarti ini adalah melibatkan beberapa anak kecil. Berarti ini untuk usia berapa sih filmnya? Si berapa? ini untuk Semua Iya. umur bisa kan ya? Berarti nonton bareng sama keluarga seru dong ya, ya? ini untuk keluarga. Jadi memang horor untuk keluarga sih memang kita ada apa namanya desainnya. Tapi ini vibes itu aku ngerasa kayak ini deh. Kayak fantasi horor gitu gak sih? Kayak ada Nggak tahu gamesnya gitu loh. Kalau fantasi itu selalu ada konotasi western ya. Iya ya. Nah, aku nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju karena ini- Sebenarnya nggak karena kan tadi kan dibilang ntar di gondol Wewe. Oh iya. Wewe Gombel itu sangat Indonesia. Tadi Itu sih kita apa namanya tadi explore Wewe Gombel itu apa, ya, bagaimana apa originnya itu seperti apa, Oke. kenapa dia ingin sangat dekat dengan anak dan selalu menculik anak kan, apalagi yang Iya, udah lewat maghrib tuh diculik kan dia sama dia. Benar. Dan bukan diculik aja, bahkan kalau di filmnya ntar ada tuh dia bukan diculik aja, mereka bukan diculik aja dan mereka nggak balik gitu. Jadi yang Itu spoiler gak sih? Nggak Apa? balik? apa Nggak balik itu spoiler. enggak emang maksudnya kan yang di apa sumbernya kan Sumbernya. kan kayak gitu bahwa orang-orang anak-anak yang diculik ya nggak balik. Nggak balik. Oh gitu ya? Nah ini yang bikin problem ya, maksudnya untuk apa namanya untuk Adam, untuk Randy, untuk semua yang ada di film ini bahwa mereka harus secepatnya mencari si Sari ini, si anak kecil ini. Karena kalau nggak balik. Nggak balik. Oh Kalaupun jadi balik, main di waktu ya? Kalaupun balik, iya kadang Jadi orang yang berbeda? kenapa-napa. Atau Kalau udah lebih dari 3 hari, ya itu jadi kenapa-napa dan jadi orang yang beda kan. nah itu. Karena aku terakhir kan pernah nonton yang hampir mirip seperti ini ya. Di Gondol Wewe Gombel. Jadi yang dideskripsikan itu bentuk atau wujud wewe itu kan agak ngondo ya. Nah ini agak sedikit berbeda nggak kira-kira? Untuk wujud di Kalau wujud sih maksudnya aku kurang tahu yang Sebelumnya? yang sebelumnya ya, cuman memang dia mungkin dia kan perlu punya banyak anak, dia kan memang mengumpulin banyak anak dan untuk itu kan akhirnya dia menyusui kan. Oh iya itu benar-benar. itu ada. Oh, itu ada. Ada, maksudnya memang dia bentuknya seperti itu, Seperti itu. punya susu yang Yang apa mas? yang Mondo mencukup ya? untuk
mengini anak-anak yang banyak. Oh, jadi itu sebenarnya filosofinya karena dari situ. Supply anak-anak supply anak-anak yang bisu. Tuh kan, emang begitu ya, absurd diculik. ya bahasanya. Itu dia jokes nggak sih? Enggak. Enggak usah takut kok Mas. Oke, gue suka. Aduh, ini dia jokes. Nah, terus waktu pertama kali nih Adam ditawarin jadi salah satu cast di film Petak Umpet tuh gimana tuh? Ya karena tahu direktur Pak Rizal ya, langsung semangat banget Amin, lah. Amin. Terus Pinter habis ya, itu dia menjilatnya pinter loh. Enggak, terus abis itu kebetulan pemainnya juga aku udah kenal sama Randy, sama Saskia. Walaupun nggak terlalu dekat tapi kenal. Dan pas lihat juga ada beberapa anak-anak juga. Jadinya kayak kita pas Kayak reading. bermain-main aja ya? Nah, pas reading justru kita pas lagi latihannya tuh buat kompak buat ini sama yang lain-lainnya, itu justru malah kita lebih sering main gamenya daripada baca skripnya sama anak-anak ini. Untuk bonding ya? Untuk bonding. Nah, jadi ada sesi ini skripnya, tapi kalau untuk kayak latihannya sama anak-anak untuk bondingnya itu justru lebih banyak main gamesnya juga. Jadi seru banget. Nah, ini ngomongin tentang anak-anak nih. Sebagai director tuh sulit nggak sih Mas ngedirect bocil-bocil nih? Sebenarnya akan sulit kalau bocilnya kasarnya nggak bisa acting, ini pada jago acting. Jadi seneng, maksudnya ya. Jadi memang mereka cinta dengan peran itu ya? Mereka cinta dengan berperan. Iya, berperan. Gitu. Jadi ya maksudnya yang susah tuh kalau misalnya sebenarnya nggak bisa, tapi sama orang tuanya disuruh misalnya. Oh, di dalam ini ya. Itu horor tuh, di horor beneran tuh. Beneran tuh. Ya suruh duduk nggak mau, apa segala macem, ngambek gitu. Aku pernah tuh. Oh, dari horor gitu ya? Dulu, video klip waktu itu. Nah itu, enggak, ini mereka semuanya sangat cinta peran, mereka belajar, iya? mereka juga diskusi, jadi ya. Walaupun umur mereka masih muda-muda banget ya? Iya. Dan semangatnya sih luar biasa sih mereka ini gila. Iya. Gila, Energinya Energinya gila, gila. sampai malam pun mereka Iya. kayak nggak capek sama sekali. Soalnya horor kan antara lain itu ya. Kadang-kadang kita pada akhirnya memang harus syuting malam. Betul. Karena Mau kan? Mau nggak mau, karena kalau misalnya kita syuting siang dijadiin malam, itu ya feel-nya kurang beda kerasa gitu. Jadi akhirnya memang sampai kadang-kadang sampai jam 2, kadang-kadang gitu loh. Dan itu jujur kadang-kadang jam mereka tuh bisa bobo tidur. Terus jam 1 harus bangun gitu. Terus mereka tetap Dan acting yang semangat. tetap Dan semangat. baterainya nggak habis-habis. Masya Allah. Kadang Itu kadang bocil. saya kalah. Jadi semangat. Jadi Faktor jam umur 1 sih kan, kata gua mah. Enggak dong. Faktor you belum lalu. Pas Richard nggak terima, Guanya dia udah masih kuat. Guanya udah mereka semangat. Jadi infectious ya, kita jadi Antusias ketularan ya, gitu. ketularan ya. Ketularan sama antusiasnya mereka. Nularin semangatnya Iya, nular. iya. Betul. Jadi mereka kan biasa kalau bocil ya, ponakan aku kalau dibangunin, bangun deh, gitu. Iya, Mereka enggak? Iya, enggak. Ini ayo. Mereka Ya, ada juga yang kadang-kadang gini dulu, diem dulu, terus di kan pasti ibunya ada ya. Ibunya juga bareng pasti sama ada di keluarga, situ, benar. ngobrol-ngobrol aja. Oke, yuk gitu. Jadi ada juga mereka perlu momen dulu, tapi ya. Tapi mereka nggak ketakutan gitu syuting subuh-subuh gitu nggak malam malah. Enggak sih. Enggak sih. so Di far rumah kayu enggak itu sih. kan gelap ya. Iya. Jadi seru. memang setupnya tuh di Dan banyak aktingnya bagus. Maksudnya believable banget karena kan perlu banget kan, maksudnya salah satu challenge di horor tuh antara lain harus takut pada sesuatu yang not necessarily di set itu nggak ada. menyeramkan, karena kan belum ada musik, belum ada apa. Iya, nggak ada apa-apa nih misalnya. Itu kan Dia harus berimajinasi. harus ada imajinasi sendiri tuh, itu pemain kalau nggak salah Di otaknya agak dia tuh ya. berat jadi horor, ada extra effort di situ ya. Oh, iya. Karena harus ada Menciptakan menciptakan suasana imajinasi yang tidak ada di situ gitu. Nah, itu sama anak-anak kecil itu mereka Bisa membayangkan bisa membayangkan. gitu ya. Jadi kelihatan banget perasaan takutnya di muka mereka tuh kerekam gitu. Kayak si Sari lah contohnya gitu ya. Iya. Pas di malam itu adegannya malam nggak Mas? Malam. Iya, Pas iya, tadi malam, trailer itu malam, tadi malam. kan ada juga kan settingannya emang gelap Iya. tapi siang gitu. Enggak, Iya. kita malam semua. Emang malam ya? Tapi pas datang kan kayak dicari kan tadi datang memang lagi siang kan. Oke, Iya, cuma berdua terornya itu kan ya? pas lagi malam. Iya ya. Sari. Asik, Sebenarnya asik. namanya lupa aku. Yang peranin Sari. Alessia. Alessia, kamu keren sekali. Keren banget Alessia. Mantap, jadi nggak sabar deh nontonnya nanti. November ya Mas ya? November. Ya. Nice. Tapi emang film horor Petak Umpet ini bedanya apa sih Mas dari genre film horor yang biasanya Mas garap? Apa yang
Yang aku ngerasa beda antara lain, maksudnya selain ceritanya yang engaging ya, yang sangat bikin kita kepingin tahu apa yang terjadi terus. Ini sih rumahnya ya. Iya, rumahnya. Rumahnya tuh rumah kayu. Biasanya kan kalau film horor tuh rumah tua, Belanda, atau rumah tua, rumah iya, dinding iya, gitu iya, ya, iya. gitu. Atau rumah Beton, gubuk. Atau gubuk gubuk gitu loh. biasa. Ini rumah kayu. Jadi rumah tuh kayak karakter kelima gitu. Maksudnya tiap kali jalan bunyi. Tiap kali naik tangga bunyi. Iya, iya. Pegang ini bunyi, dikejar bunyinya lebih keras Lebih lagi. kencang lagi. Si Wewe lagi ngejar di atas itu kedengeran. Jadi permainan itu ya, maksudnya rumah kayu sebagai karakter karakter Elemen itu horor elemen itu ada sesuatu yang menurut saya fresh dan baru. Nah itu gimana tuh Mas? Awalnya ceritanya kan Petak Umpet itu kan memang background kan anak kecil gitu ya. Gimana ceritanya hal yang menyenangkan Petak Umpet kan seru ya? Seru gak sih waktu ini? Iya. Ini gimana caranya kita bisa jadi horor gitu dikemasnya? Ya mungkin karena itu ya, maksudnya ada warningnya kan. Main boleh, tapi jangan lewat maghrib. Nah mereka main lewat maghrib. Jadi fun and games-nya itu berhenti pada saat maghrib lewat, mereka masih main. Kena Gitu. deh. Kena deh. Berarti si Adam di sini karakternya akan menjadi teman-temannya si Randy ini. Iya. Ya. Oke. Karena mereka juga apa namanya ikut ini sih, ikut kalau mereka si Randy suruh sama ibunya disuruh jaga adiknya untuk kan adiknya kan main tuh, suruh dijaga kan. Nah dititipin, jaga Ya, ini gitu. Si teman-temannya ini si Adam dia itu juga ikut jagain juga. Sahabatnya. Jadi akhirnya ikut ini apa namanya attach ya sama si Sari. Jadi peduli pada saat dia hilang nggak Randy aja ya, kakaknya aja yang peduli. Ini dari tadi kita ngomongin rumah kayu. Kemarin syutingnya di mana sih rumah kayu itu? Kayak jarang deh aku lihat, di kampung aku kayak masih ada deh, tapi itu jarang banget. Di puncak kemarin kan? Puncaknya mana Bogor? Iya, di Puncak Pas. Naik dikit lagi, nggak jauh dari Puncak Pas. Berapa hari tuh Mas syutingnya kemarin bareng sama anak-anak yang lain? Tim? 2 minggu ada kali ya? 21 itu total day-nya, tapi kan ada break-break juga mungkin ya sebulan lah ya. Wih, lama ya. Lama ya. Nanti durasi filmnya kira-kira nyampe nggak 2 jam? Ya 2 jam kurang dikit. 2 jam kurang dikit. Nah ini ngegarap horor kan sebenarnya gampang-gampang susah ya kalau saya bilang ya, karena terlihatnya gampang ternyata susah gitu. Nah apa sih sebenarnya, karena kan penonton Indonesia sekarang lagi naik nih statistiknya, penonton tuh demen banget nih horor. Yep. Mau dikasih horor apa aja pasti kemakan. Betul. Cuman horor yang seperti apa pasti mereka akan memilih dengan seleranya masing-masing. Nah gimana caranya nih sebagai director nih Mas, supaya penonton ini tuh ngelirik dari film Petak Umpet dari sisi premis cerita ini, karena kan kalau yang di Gondol Wewe itu kan ada beberapa film yang pernah kita lihat nih. Nah gimana nih caranya Mas Rizal? Ya mungkin karena memang kita dari judulnya kita juga bukan WW ya. Oh iya. Kita kan Petak Umpet gitu. Iya, Jadi benar. maksudnya ini yang belum ada sebenarnya. Bener sih, bersyukur ya, antusias daripada penonton itu animonya sangat tinggi. Tapi pada akhirnya membuat kami pembuat film juga merasa juga ada tanggung jawab ya untuk bikin yang berbeda gitu loh. Jangan sampai penonton bosen. Jadi itu sih intinya sih, gimana pas mau bikin, ini apanya yang beda nih? Apanya yang beda? Apa yang kita mau tawarkan yang beda? Yang mungkin belum penonton belum banyak lihat ya. Antara ini itu tadi Petak Umpet ya. Itu sesuatu games yang sangat dimainkan oleh semua orang di seluruh Indonesia. Kita hororin dan tadi apa namanya, aspek keluarga, aspek persahabatan yang Tetap dramanya ada gitu ya? harus ada drama ya, yang akhirnya mereka mencari sebuah lokasinya baru, maksudnya secara konsep ya, secara konsep rumah kayu besar yang tiap kali kita jalan pasti berbunyi. Tapi pada dasarnya yang di puncak itu emang rumah kayu itu emang agak angker nggak sih? Itu Pak Rizal tuh yang tahu tuh. Saya nggak naik lantai 2. Oh. Iya, kru banyak yang lihat. Untung Kru gua banyak nggak lihat. lihat. Untung gua nggak lihat. Tapi emang bisa lihat.
Saya? Nah, Enggak sih, nggak bisa lihat sih. Dan jangan berarti sampai. bukan maksudnya untung nggak nggak sampai, jangan ya, bukan Pak. untung nggak lihat, emang nggak bisa lihat. Anda ke atas juga kalau nggak bisa lihat nggak akan bisa lihat Oh dong. gitu. Enggak, kadang-kadang kali Tapi aja kadang orang. ada aja. Ada loh orang yang nggak bisa lihat tiba-tiba dilihatin kan. Iya. Sekilas gitu kali ya. Soalnya karena menurut aku sih yang dilihat itu, menurut aku ya, dilihat itu yang mengizinkan tuh yang sana, bukan yang kita. Bukan gitu ya. Dia yang masuk ke frekuensi kita. Taruh, nalar aku mau masuk dulu. Jadi si setan itu Kalau menurut aku, menurut Mariza, setan itu yang kalau memberikan ada sesuatu izin yang goib gitu ya, ada orang supaya lagi, dia ingin terlihat, ya, bukan dia karena masuk ke frekuensinya, frekuensi kita. Jadi akhirnya kita bisa lihat, gitu. Nah, Tapi pada saat itu untuk yang bisa lihat itu mungkin dia frekuensinya nyambung ya, Oh. gitu. Jadi menurut aku orang yang nggak pernah lihat pun bisa aja Bisa lihat. Kalau aja, tiba-tiba yang si itu lagi mau ngasih lihat, mau nongolin Iya, diri. benar. Oh Gitu. gitu. Berarti tuh ngumpul tuh di lantai 2 arisan mereka. Ada satu. Tuh kan. Aku tapi nggak Kalau lihat. ngumpul, aku kalau jam ngumpul kan 2 malam. rame-rame kan. Heeh. Kalau ngumpul kan rame main kartu. Nah, itu Jadi satu orang itu- doang, satu. Aku jam 2 malam tiba-tiba lagi tag di bawah gitu kan. Terus habis itu oke Kak, terus apa ya? Masih diam tiba-tiba. Dam, ada temennya tuh di atas. Ih, Mas Rizal bener-bener nih nyuruh orang kesurupan apa itu? Iya, si satu orang itu. kru. Maksudnya ada satu ruangan di atas pojok. Di lantai Itu, 2 tuh. Iya, itu emang nggak enak banget ya. Mungkin pasti Aku kita nggak sih. Vibes-nya nggak enak lah Iya, pokoknya. kita mungkin orang yang nggak punya Kemampuan. bukan indigo ya. Kita bisa ngerasain kok, ya kan? Kita masuk ke satu tempat kayaknya nggak enak sih vibe-nya. Auranya Iya kan? ya, Auranya kan auranya kita bisa beda. ngerasain. Nah, itu yang gua ngerasain di Lantai 2 lantai pojok 2 itu. pojok itu. Dan orang art sih yang lihat. Orang art yang lihat. Dan akhirnya habis kejadian itu udah nggak ada yang mau karena kan tidur di situ. Oh, Gitu. orang Jadi art tidur di situ? tidur di situ ada yang tidur di situ. Sejak itu udah nggak ada yang lagi berani. tapi Mas Rizal tau nggak di pojok juga ada Mas? Gimik terus. Oh, berarti lantai 2 tuh tempat tidur kru juga, tim ada di situ juga. Iya, untuk sementara habis itu udah nggak lagi dia. Udah lagi. Udah lagi Semenjak gara-gara ada itu. aura-aura itu. Iya. Oh, tapi emang lantai 2 bukannya syuting? Apa cuma di lantai Enggak, kalau lagi kan syuting waktu itu. Jadi udah pas lagi break, Heeh. tidur di situ. Jadi udah lagi kosong rumahnya. Nggak, tapi maksud aku setup syuting ini di lantai 2 tuh kepake juga nggak? Atau cuma buat Oh, tidur kepake. aja? Dipakai. Oh, kepake. Mampus. Enggak, masalahnya gini, aneh banget. Masa ada ruangan segede berapa ya? Seruangan ini lah ya berapa? 3x3, 2x2. 1,5 meter kali 2. Lebih kecil, Kecil lebih dong. kecil. Nggak Kecil jelas banget ya. itu ruangan apaan. Tapi kan nggak enak. Siapa kan? yang memilih rumah itu? Tapi kamar kan nggak enak kamarnya. Maksudnya nggak jelas kayu 1,5 kali 2. Aneh Fungsinya pokoknya. untuk apa? Jadi ya makanya Nggak jelas pokoknya gitu ya. Nggak jelas. Kalau kamar kan ketahuan memang space-nya buat tidur agak gede gitu ya. Iya. Dan akhirnya kita pakai. Maksudnya di dalam ceritanya si Randy masuk ke kamar itu tuh. Ih, takut. Yang Jadi gini terakhir kalau lagi rame-rame ada kru ya nggak apa-apa. Aman cuman, ya? Cuman pas Enggak, pertanyaannya tengah malam ya nggak sih, Dan? Tengah malam maksudnya mau bodo amat gue. Iya, iya. Rame ya kan? Iya. Tengah malam tuh Pak, itu gimana? iya nggak enak itu. Iya, enak. Ya intinya di rumah itu kalau misalnya gua disuruh tidur di situ sendirian, ogah. Aduh. Ogah masih bener, masih ogah masih ini. Tapi itu lumayan serem sih Pak. Iya. Kan kita syuting juga lampunya nggak terlalu banyak kan? Iya. Karena dari saya center dan kan. dingin banget kan. Oh iya benar. Bisa Udara Bukan dingin karena kan? area puncak ya, bukan ya? Tapi memang situ vibes-nya aneh gitu, dinginnya. Iya. Iya ya. Ya puncak juga dingin sih, cuman ya, agak Nambah beda aja sih. Nambah. Aku sih nggak ke atas, cuman di nggak enak. tangganya aja juga udah nggak Oh, enak dia nggak ke atas sih Pak? Emang nggak ada scene di Nggak atas? ada, nggak ada untungnya. Bisa baik. Dia mah nggak ada scene di atas. Dia nggak ada. Cuma si Randy sama Sari. Iya. Dia di bawah. Dia hampir naik nggak jadi. Ternyata nggak jadi. Ternyata emang udah naskahnya begitu ya, bukan karena memang serem ya Mas ya. Itu terselamatkan oleh naskah. Oh, terselamatkan oleh naskah. Tapi waktu kamu reading, udah kebayang nggak sih rumah itu akan jadi digambar di skrip itu akan seperti Iya apa? belum pastinya, karena kan reading tuh masih kasaran banget lah, masih cerita apa, tapi setnya sih sangat meyakinkan dan bikin merinding juga. Dan yang pasti yang bikin serem tuh karena ya kita syuting juga
karena itu banyak lampu itu dari senter juga kan. Jadi kan kita pakai senter. Jadi nyari-nyari sari gitu jadi lampunya di set itu nggak terlalu banyak juga, agak remang-remang juga sebenarnya. Nah, sekarang aku mau ke Mas Rizal nih. Karena kan aku udah ngikutin beberapa film horor Mas Rizal nih. Sebenarnya dari sisi director nih Mas, gimana sih cara khasnya Mas Rizal nih untuk menerjemahkan isi skrip gitu ya, menjadi sebuah visual yang bisa ditangkap dengan baik sama si aktor. Itu punya trik sendiri nggak sih Mas? Kalau untuk aktor sih sebenarnya pentingnya pas lagi reading ya. Reading. Oh, reading ya? pasti Iya, reading. Kuncinya itu di dibentuknya reading. pas lagi di reading. Nah, karena proses reading itu kan macam-macam ya. Kalau kita mau dari awal adalah motivasi, wants-nya dia, needs-nya apa, dan pada akhirnya ini ya arc-nya dia ya, maksudnya Yep. karakter itu akan melewati sebuah arc di mana dia kalau di awal film dia berada di titik A secara emosional, di akhir film dia udah berada di titik B berbeda. Nah itu yang menarik sih sebenarnya sih. Nah kayaknya untuk karakter perlu banget kan karena kan kalau syuting kan jumping. Iya benar. Ini gue lagi di mana nih gitu loh. Nah itu yang kita coba crack tuh pas reading tuh itu sebenarnya. Nah, kalau Adam nih sebagai aktor gitu ya, memerankan suatu peran gitu ya. Gimana sih cara peran kamu tuh sebagai aktor untuk bisa memaksimalkan apa yang diinginkan oleh skrip dan sutradara khusus sebagai visionernya gitu. Karena si sutradara pasti kan pengen sesuatu kayak ini karakter kamu nih. Yang di bayangan Mas Rizal kan mungkin ada sesuatu yang, nah gimana cara kamu sebagai aktor? Ya kalau aku pas awal tuh reading pasti banyak nanya juga, terus habis itu kayak kalau ada satu background yang misalnya kurang kuat, kira-kira nih mau lebih ke arah mana, lebih banyak nanya sama untuk kalau misalkan kayak tadi kita kan syuting pasti scene-nya beda-beda, jumping. Jadi untuk emosinya supaya aku lebih bisa tahu di sini emosinya apa, sebelumnya apa dan setelahnya apa, itu biasanya di skrip itu aku selalu pakai kertas warna-warni. Jadi aku nyiasatinnya pakai kertas warna-warni, aku tempelin di setiap scene-nya. Di scene ini misalnya emosinya sedih, aku kasih warna biru atau misalkan ungu itu artinya takut atau apa, itu terserah sih sebenarnya. Tapi aku pokoknya warnanya itu. Terus dan itu bisa jadi beda-beda juga karena misalnya kayak di scene sebelumnya kita sedih, lalu di scene ininya kita sedih lagi. Nah itu kan sedihnya pasti tingkatannya berbeda karena kita udah nangis di awal, udah capek. Nah yang kedua ini pasti sedihnya lebih beda lagi dong, udah capek, udah lemes, udah kayak gimana sih orang. Terus habis itu apalagi scene berikutnya marah atau gimana, marahnya nggak akan semarahnya orang baru marah karena secara emosionalnya dari runtutannya itu udah capek. Ya aku nyesetinnya kayak gitu biasanya. Kalau dari film Petak Umpet sendiri, untuk peran kamu itu emosional lebih kemana tuh? Banyakan? Marah? Takut, pastinya Lebih ke takut ya? takut. Oh, kali Karena- aja kan mungkin karena dia ngelawan orang tua, jadi ada emosi yang suka ngelawan kah gitu, nggak ada ya berarti? Kalau di sini Rento itu soalnya karakternya emang dia di awal itu kayak sosok berani gitu. Dia itu kayak geeks. Jadi memang suka dengan hal-hal yang Challenger. hantu, berbau-bau horor ini, tapi begitu ketemu hantunya nangis dia, takut dia. Oh, cemen. Cemen dia. Oh. Jadi keterangan Rahman dan semuanya itu akhirnya tahu mengenai Wewe Gombel itu dari Rinto. Yap. Gitu. Karena Rinto itu yang paling paham lah tentang horor-horor gini di sini tuh. Oh, ceritanya begitu. Jadi membantu mempersiapkan untuk menghadapi apa itu. Itu Nah, lewat si Rinto ini. Berarti peran Rinto lumayan cukup krusial juga dong, Mas? Cukup krusial, tapi benar tuh tragisnya teori-teori dia itu buyar pada saat dia ngelihat sendiri udah. Oh, awalnya udah penuh nih. Iya, Teori. kita gini, ntar gini. Ambiar Pas semua. lihat, nah, tapi manusia banget kan berarti. Iya benar. Berarti relevansinya seperti itu di dunia nyatanya ya. Karena kebanyakan orang kepinteran nih, banyak teori-teori gitu kan. Terus giliran kasih setan, nyaho gitu kali ya. Oke, benar. Tapi sebenarnya proses pendekatan terhadap karakter itu diperlukannya sebenarnya pada saat apa sih, Mas? Memang tetap harus di reading kah atau memang di syuting itu harus benar-benar take ulang sampai kayak kurang nih? Reading itu syuting udah extension daripada readingnya ya, karena pada saat reading kita udah sepakat
Kan ada sepakat kan? Oh iya gitu tuh. Oh iya ya. Berarti kan ada kata kesepakatan kan? Oke. Kita cari sampai kita sepakat. Nemu gitu. titik tengahnya. Nemu titik yang dimana oh iya benar. Kayaknya diginiin Gitu. aja. Walaupun kita mau misalnya mau bukan argumen ya, tapi berdiskusi itu pada sini. Bukannya gini ya Mas ya? Benar juga ya. Oh iya benar ya. Nah itu kita diskusi, kita selesaiin di reading. Artinya sebagai sutradara Mas Rizal juga open untuk discuss kalau memang menurut Sangat. mereka yang masuk Open akal, banget. kenapa enggak gitu? Open banget. Sangat banget. Karena ini film kita kok, ya kan? Kolektif ya. Kolektif, film adalah kerja kolektif. Ini film kita semua. Jadi aku yakin apapun masukan dari pemain, dari semuanya itu untuk filmnya. Kita semua tujuannya tuh satu, bikin filmnya gitu. Jadi Tujuan kita kan bikin film ini bagus nih ya, diterima banyak iya, penonton iya, gitu kan. iya. Ya kenapa enggak kita harus bekerja sama ya? Betul, Kalau ide kamu betul. menarik bagus, kenapa enggak kita eksekusi gitu ya Mas ya? Dan itu kejadian banyak dan Adam sangat memberikan masukan-masukan yang menurut aku pada saat yang waktu di reading belum ya. Karena udah Reading, masuk set, terus nambah lagi tuh. Nambah lagi yang baru. Reading udah sepakat, di set nambah. Ada something, ada apa. Di luar konteks film Peta Kumpet nih ya, kalau sebenarnya perkembangan industri film kita nih, dari pengamatan Adam dulu deh sebagai pendatang di dunia film baru nih ya kan, karena terakhir kamu series terus film, karena kan backgroundnya banyak di iklan. Iya. Kalau kamu ngeliat perkembangan industri film kita gimana sih Dam? Dari kacamata kamu? Menarik banget lah pastinya. Terus film-film Pertumbuhannya. sekarang tuh udah banyak juga film Indonesia tuh yang kualitasnya udah kayak di luar juga, udah banyak yang masuk festival di luar negeri juga, bahkan in competition. Jadi banyak banget film-film bagus Indonesia yang Masuk sekarang ajang-ajang tuh, bergengsi ya. dan ya makin seneng sih ngelihatnya, karena kan kita juga sebagai pemain juga jadinya bisa nunjukin kalau Indonesia tuh juga bisa loh gitu. Iya. Aku percaya sih sebenarnya kita punya banyak bakat-bakat yang luar biasa ya Mas ya. Aku setuju banget. Setuju banget, udah variatif, udah gitu secara teknis dia udah maju dengan teknologi. Sangat tidak kalah dengan luar negeri gitu. Teman-teman yang lain juga udah membuktikan dengan film-filmnya yang dipasang di luar negeri, yang bekerja sama dengan luar negeri. Iya. Dan kita ngomong bukan luar negeri yang gimana ya, tapi yang major studios, jadi itu hebat sekali. Kalau dari kacamata Mas Rizal gimana nih perkembangan film kita? Karena sekarang udah mulai bertumbuh ya, dari tahun. Sangat. Kayaknya kerasanya pas setelah Covid nggak sih Mas? Kayak udah mulai kayaknya langsung 1 juta penonton tuh kayaknya gampang banget gitu. Dari Gampang audiens enggak kali ya, Enggak, maksudnya tetap aja. secara data gitu. Cuman dari segi mungkin motivasi ya, kayak teman-teman tuh kayak yuk bikin sesuatu yang lain, yuk bikin apa nih, jadi apa namanya ada satu energi yang aku lihat setelah dari COVID itu, energi teman-teman untuk menawarkan sesuatu yang fresh ke para penonton. Kita harus dapetin respect daripada penonton kita. Kita sendiri harus berusaha untuk membuat sesuatu yang juga dari kita ada usaha untuk membuat sesuatu yang beda, yang baru, yang mudah-mudahan mereka bisa penonton itu bisa senang mendapatkan itu ya. Sebenarnya kalau menurut kamu Dam, kuncinya sih dari kacamata kamu nih, pandangan kamu, apa yang mendorong tuh sebenarnya penonton mau nonton film Indonesia? Sebenarnya apa sih? Apa mungkin dari CGI-nya? Sekarang kan CGI kita gila, keren-keren banget kan Mas? Sih. Terakhir horornya Mas Tata aku lihat, keren banget, udah kayak transisinya tuh CGI-nya. Ya sebenarnya banyak aspek sih, nggak cuma dari CGI doang, mungkin dari sinematografinya, dari musik scoringnya, itu kan juga jadi aspek-aspek yang sangat penting gitu di film. Dan kalau aku percaya kalau film itu memang bagus, juga penontonnya pasti akan suka gitu. Jadi kualitas film, penonton itu pasti akan ngikutin kualitas filmnya juga, kalau aku sih. Oke. Tapi ngomongin selain dari bioskop nih ya Mas ya, kan udah banyak sekarang platform OTT ya. Kalau dampaknya terhadap film Indonesia menurut Mas Rizal gimana nih? Menurut aku bagus, karena menurut aku OTT streaming itu sebenarnya extension daripada industri perfilman. Jadi bukan menggantikan. Bukan menggantikan, tapi satu extension lagi, satu tempat, turunan ya, satu tempat di mana para insan film bisa lebih berkarya lagi. Jadi sama sekali bukan musuh. Malah saya rasa itu adalah peluang ya? Peluang extension untuk bisa berkarya lebih baik lagi.
Karena ada beberapa mungkin orang lebih seneng nontonnya OTT gitu. Ada yang Iya, senengnya pengen iya, gue pengen ada bioskop gitu. Kan banyak juga orang, ntar aja tunggu tayang di OTT deh. Iya, Gimana banyak sih juga. sebagai aktor kamu juga meyakinkan penonton sebenarnya film bioskop itu enak lebih tonton tuh nonton bioskop gitu. Kalau aku sih karena suka itu aja, karena suka Experience-nya? experience-nya nonton bioskop kan beda kayak kita Bukan sama nonton di pasangannya rumah. dong. Enggak dong. Enggak, tapi kalau Gak apa-apa juga kan Mas ya, kalau mau pasangan. Kan horor kalau sendiri gak asik gak sih Mas? Berdua gak sih enaknya? aku seringnya sendiri sih. Jomblo ya? Kita kontakan WhatsApp kali ya? Enggak, tapi kalau misalnya kayak ya kalau di rumah pasti beda lah dari soundnya kan, terus habis itu layarnya, ketajaman layarnya kan juga pasti beda. Di bioskop tuh experience-nya menurut aku ya Soundnya itu kan gak bisa ini Iya. ya. Walaupun kita beli sound system yang bener-bener bagus, kayaknya vibes-nya tetap kurang gak sih? iya bener. Apalagi kayak kalau nonton di IMAX, wah itu lebih beda lagi, another level lagi menurut aku. Bener. Ya, yang aku sering kalau nonton di bioskop adalah apa ya, perasaan komunal kali ya. Kita bisa aja nonton sendirian atau nonton berdua atau nonton bertiga, tapi kita tuh nonton bersama orang-orang yang kita tidak kenal, tapi ngerasa sebagai satu community gitu. Betul. Teriak bareng, ketawa bareng, nangis bareng. Padahal kita nggak kenal sama yang di situ tuh. Iya, Kita nggak kenal sama yang di situ, tapi kita bisa merasakan dan akhirnya satu pengalaman komunal yang aku rasa nggak bisa Beli, bisa ada di tempat lain. ditemukan, gitu. dirasain. Ya. Soalnya kan kadang aku juga cukup sedih ya, maksudnya kan kenapa sih orang-orang ini sebenarnya nggak salah juga sih, karena kan beberapa mungkin nggak launching di bioskop gitu, tapi mereka lebih memilih OTT gitu. Kan sebenarnya kan dari kita ya sebagai penonton ngedukung yuk. Kan kalian kan, aku juga suka nonton drakor nih Mas, ya kan. Kenapa film Indonesia nggak masuk ke Korea? Kenapa Korea doang yang masuk ke Indonesia gitu loh. Nah dengan cara ya harusnya sih dari kita penonton nggak sih yang ngedukung dengan nonton bioskop gitu loh. Dengan standar seperti itu akhirnya penonton luar juga akhirnya melek gitu. Oh ternyata penggarapan film Indonesia udah jauh lebih bagus kok gitu. Nah, dan tapi juga kalau untuk streaming kan memang ada yang kita sebut seri kan. Serial. Yang memang format itu bukan untuk layar lebar. Betul. Oh ada beberapa memang. Iya, memang kita kepingin lihat serial. Jadi memang entah itu setengah jam atau 1 jam atau 45 menit per episode. Tapi ya Nah, kita ngomongin bukan seri sih, lebih ke film sih Mas. Memang mungkin film. ada proyekan mungkin kayak original gitu dari misalnya kayak Netflix lah kita sebut gitu ya. Mungkin ada dia memang khusus original mereka untuk film yang nggak tayang di bioskop. Mungkin ada beberapa kebutuhannya seperti itu ya. Jadi nggak salah juga sih sebenarnya. nggak salah juga. mungkin karena ini kali kan, maksudnya kan karena di hire oleh perusahaan Oh, streaming. iya. Mereka kan yang beli lah ya, funding asetnya kan. funding. Jadi ya Sah-sah aja. sah-sah aja. Dan kalau ngomongin film kalian yang terbaru nih, upcoming, yaitu film Petak Umpet. Sebenarnya pesannya apa sih Mas yang mau disampaikan ke penonton dari film ini? Film ini kalau boleh dibilang untuk teman-teman di sana yang punya keluarga dekat, peluk eratlah selama mereka memang masih ada di situ, karena di dunia ini kadang-kadang kita tanpa kita tidak sadari orang yang dekat dengan kita itu tiba-tiba tidak ada di depan kita. Jadi inilah Ibaratnya tuh kita baru berasa itu berharga ketika udah nggak ada. ya itu. Ih kompak ya kalian. Kalau menurut Adam, gimana nih film Petak Umpet ini sebenarnya yang mau disampaikan ke penonton tuh dari versi kamu sebagai aktor apa? Kalau aku ya itu pasti tadi kepedulian, persahabatan juga ada, terus habis itu kekeluargaan, pastinya yang utama tuh kekeluargaan, karena memang kadang kita suka ngerasa risih sama keluarga sendiri, adik sendiri, karena dia banyak maunya, banyak ininya, padahal kan kita nggak tahu kenapa dia seperti itu gitu, kenapa penyebabnya seperti itu. Tapi setelah nggak ada, akhirnya kita baru tahu kenapa dia begini, dan akhirnya kita jadi Kayaknya lebih ke curcol deh kayaknya. Curhat deh kayaknya. Ini kayaknya biar ditonton orang tua kamu deh. Biar orang tua kamu bertanya kamu bagaimana keadaan kamu ada. alhamdulillah baik. Oke, jadi nggak sabar nih nonton film Petak Umpet. Kapan sih tayang di bioskop? Tanggal 21 November, Yes. jangan lupa ya nonton film Petak Umpet Yes. serentak di bioskop Indonesia tanggal 21 November. Oke, kita pamit dulu ya. Bye. Thank you. Bye, thank you. Yeay.